Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan bahas matematika, pengolahan dan penyajian data. Ini masih pengenalan aja, mengingat kalian masih kelas 3 SD ya. Jadi ini pelajaran kelas 3 SD, matematika, pengolahan dan penyajian data. Nah, sebelumnya data itu apa sih? Nah, data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Biasanya data ini diperoleh dengan melakukan beberapa kegiatan. Contohnya misalnya ketika guru kalian ingin tahu siapa sih di dalam satu kelas itu yang suka matematika, yang suka bahasa Inggris, misalnya yang suka IPA. Nah, itu nanti bisa ditanya satu-satu oleh gurunya, kemudian dicatat berapa jumlahnya. Oh, yang gemar matematika misalnya 5 orang, yang gemar bahasa Inggris misalnya 12 orang, seperti itu. Nah, pencatatan seperti itu adalah cara untuk mengumpulkan data ya. Jadi data itu adalah keterangan yang benar dan nyata, dan data bisa didapatkan melalui beberapa hal gitu ya. Nah, untuk kelas 3 materinya mungkin itu aja. Nanti kita masuk ke latihan soalnya ya, sambil kita mendalami materi tentang pengolahan dan penyajian data ini. Sekarang kita lihat, kalian perhatikan, buka buku matematika kalian yang ada di buku My Bimbel yang biru itu. Kalian buka pelajaran matematikanya, buka halaman 46. Nah, kalian perhatikan istilah titik-titik sesuai dengan diagram berikut ini. Diagram ini terdiri dari gambar. Karena dia terdiri dari gambar, ini disebut sebagai diagram gambar atau piktogram. Ini namanya piktogram ya anak-anak, karena diagram itu ada beberapa jenis. Ada diagram gambar, ada diagram batang, ada diagram garis. Nah, mungkin kalian untuk kelas 3 materinya itu menggunakan diagram gambar, piktogram ya. Nah, kalian perhatikan, lihat ini matematika, katanya ada 4 anak. Alhamdulillah. IPA ada 5, IPS ada 2, bahasa Indonesia ada 4, bahasa Inggris ada 3. Nah, keterangan ini, jadi ini bukan yang suka matematika ada 4, bukan, atau yang IPA ada 5, tapi dari satu gambar ini dia mewakili 10 orang, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian mau mengetahui berapa jumlah sebenarnya, berarti kalian harus menghitung dulu. Nah, ini ada 10, ada 4, satu gambar mewakili 10 orang, berarti kalian harus mengalikannya. 4 dikalikan dengan 10 ya. Nah, ini hasilnya adalah 40, maka yang suka matematika ada 40 orang. Bisa ya, ngerti ya. Kemudian ini yang IPA ada 5, berarti kalian harus mengalikan 5 dengan 10. Hasilnya adalah 50 siswa. Yang ini juga sama yang IPS, dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 20. Yang bahasa Indonesia 4 dikali 10, ada 40. Kemudian yang bahasa Inggris 3 dikali 10, ada 30. Nah, gitu. Ngerti ya anak-anak? Kemudian pelajaran yang paling disukai siswa SD Matahari 1, yang paling banyak disukai, yang mana yang paling banyak disukai? Berarti pada diagram piktogram ini, pada diagram gambar ini, kalian cari yang manakah yang memiliki jumlah siswa yang paling banyak. Di antara semua ini, yang mempunyai
jumlah siswa yang paling banyak itu adalah yang ini, 50 siswa. Ya, pelajaran yang paling disukai. Yang paling disukai berarti adalah pelajaran IPA. Sebanyak berapa? 50. Jangan lupa ditulis di sini 50 siswa. Kemudian pelajaran matematika disukai oleh berapa siswa gitu kan. Matematika tadi ada 1, 2, 3, 4 dikali 10 hasilnya 40. Bisa ya anak-anak ya. Kemudian pelajaran yang paling sedikit disukai oleh siswa SD Matahari adalah yang paling sedikit disukai IPS. IPS hanya ada 20 siswa. Pelajaran yang paling tidak disukai adalah yang paling sedikit disukai adalah IPS, 20 siswa. Jumlah siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berarti kalian harus menjumlahkan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya ada 40, bahasa Inggrisnya ada 30. Jadi jumlah semuanya adalah 70 siswa. Panen jeruk Desa Mulia katanya. Nah, keterangannya ini di sini ada sama seperti pada soal yang sebelumnya. Dia mewakili satu gambar jeruk mewakili 50 ton. Ya, mewakili 50 ton. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Kita kerjainnya di mana ya? Soalnya ini sini nggak cukup nih. Sini boleh lah, nggak apa-apa, di sini bisa ya. Nah, di sini jeruknya ada 1, 2, 3, 4. 1 jeruknya mewakili 50 ton, berarti 4 dikali 50 ton. 4 dikali 50 ton itu adalah kesini ya, sama dengannya di sini adalah 200 ton. Ton itu apa sih? Ton itu adalah satuan dalam berat. 1 ton itu nilainya sama dengan 1000 kilogram. Jadi kalau ada 200 ton, ini berarti berapa kilogram? Tinggal ditambahin nolnya 3 karena dikalikan 1000. 200 dikalikan dengan 1000 kilogram. Hasilnya adalah 200.000 kilogram. Jadi 200 ton itu sama dengan 200 kilogram. Ini hanya pengenalan aja ya, soalnya nggak disuruh ngitung kok sampai kilogram. Ini ibu hanya mengenalkan aja bahwa 1 ton itu nilainya sama seperti 1000 kilogram. Ya, sekarang yang ini 3 dikalikan 50 ton. 3 dikalikan 50 ton sama dengan 150 ton. Yang ini sekarang. Ini gak cukup ya, dicukup-cukupin aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 50 ton. Hasilnya adalah 300 ton. Itu. Kemudian 1, 2, 3, 4. Di tahun 2015 ada 4 dikalikan dengan 50 ton. Hasilnya adalah 200 ton. Sama seperti tahun 2012 ya. Nah, seperti itu. Ketika kalian sudah menghitung ini, kita bisa ngerjain A, B, C, D. Ya, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Hasil panen jeruk yang paling banyak terjadi pada tahun, paling banyak itu ada di tahun di sini 2014. Kita tulis tahunnya tahun 2014. Sebanyak berapa ton? Tahun 2014 sebanyak 300 ton. Jawabannya 300. Mudah ya. Panen jeruk pada tahun 2012. Tahun 2012 tadi sudah kita hitung ada 200 ton. Hasil panen yang paling sedikit itu terjadi pada yang gambar jeruknya cuma 3. Itu nilainya adalah 150 ton. Terjadi pada tahun 2013. Sebanyak
150 ton. Yang D, panen jeruk pada tahun 2015 sebanyak ini 4 kali 50 tadi 200 ton. Nah, seperti itu anak-anak, mudah ya. Nah, fungsi dari data ini atau pengolahan dan penyajian data ini agar informasi yang berasal dari data tersebut mudah untuk dibaca dan menarik untuk dibaca gitu ya. Jadi agar mudah dan menarik untuk dibaca sehingga informasinya sampai kepada penggunanya seperti itu ya. Berikut ini adalah buah-buahan yang disiapkan Lana untuk menjamu teman-temannya. Hitunglah, buatlah tabel tentang banyak buah berdasarkan jenisnya. Ya, oke. Sekarang kita mulai dari salak. Salak kita hitung ada berapa. Supaya kalian gak kelewat ngitungnya, boleh sama kalian diberi tanda. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 salak. Bagaimana dengan rambutan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rambutan ada 10. Jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jeruk. Jambu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jambunya ada 7. Dan mangga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mangga. Nah, mudah ya. Ini namanya disebut sebagai tabel frekuensi anak-anak. Nah, tabel frekuensi ini menggambarkan atau menjelaskan tentang jenis sesuatu yang didata dengan banyaknya jumlahnya. Seperti itu ya. Kalau ini buah dengan banyaknya. Nah, sekarang ini juga sama, ini masih berupa tabel frekuensi, namanya sama, ini adalah tabel frekuensi. Ya, ini adalah tabel frekuensi juga. Nah, harinya kita tulis di sini. Di sini datanya ada hari Senin sampai hari Sabtu, berarti kalian tulis Senin, Sabtu. Banyaknya telur ada hari Senin 124 butir, Selasa 107 butir, Rabu 131, Kamis 114, Jumat 128, hari Sabtu adalah 121. Nah, hati-hati jangan sampai keliru menuliskan banyak jumlahnya ketika kalian memindahkan dari data acak ini masuk ke tabel frekuensi ya, gitu. Sekarang kita buka halaman selanjutnya. Misalnya ibu nanti kalian ganti juga di buku kalian ya. Ganti kalian di buku kalian, ini misalnya ada 18, di sini ada 12, kemudian di sini ada 6 siswa. Nah, Jenita menanyakan teman sekelasnya tentang binatang peliharaan yang disukai. Hasilnya sebagai berikut. Nah, ada 18 siswa menyukai kucing, 12 siswa menyukai ikan, 6 siswa menyukai ayam, 4 siswa suka burung, dan 10 siswa menyukai kelinci. Buatlah gambar untuk hasil tersebut dengan satu gambar ini mewakili 2 siswa. Jadi sekarang kalian nulisnya bukan pakai yang ini tadi. Kalian tidak menulis dengan jumlah angkanya, tapi kalian mewakilkannya dalam bentuk gambar. Satu gambar itu mewakili 2 siswa. Jadi kayak gimana gambarnya? Nah, kita coba ya.
kucing tadi di sini 18. Berarti kalian harus bikin ini 18. 1 2 kan 18 tapi diwakilkan kan ya, satu gambar mewakili 2 siswa. Berarti kalau kalian bikin 2 gini sudah ada 4 kan, 4 kalian kita hitung ya, kelipatan 2 ya, 6 8 10 12 14 16 18. Nah, seperti ini. Ada 18. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 gambarnya, berarti 9 kali 2 hasilnya adalah 18. Begitu ya. Sekarang yang menyukai ikan ada 12. Kita bikin ya, kelipatan 2 lagi ya. Kita hitung ya. 1 2 3. Oh, kita ngitungnya 2 4 6 8 10 dan 12. Itu sekarang yang ayam ada 6 2 4 6. Udah 6. Burung ada 4 2 4. Sekarang yang kelinci ada 10 2 4 6 8 10. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang selanjutnya berikut ini adalah data tentang penjualan es krim di kantin sekolah. Es krim rasa coklat sebanyak 35 potong, es krim rasa vanila sebanyak 15 potong, es krim rasa stroberi sebanyak 25 potong, es krim rasa kacang hijau sebanyak 30 potong, es krim rasa koko pandan sebanyak 20 potong, es krim rasa mangga sebanyak 30 potong. Buatlah diagram gambar untuk data tersebut dengan satu gambar ini satu gambar es krim kali ya, satu gambar es krim mewakili 5 es krim. Jadi satu gambar es krim begini itu adalah 5 es krim. Nah, kali ini kalian disuruh membuatnya sendiri. Seperti itu, kalian perhatikan dulu ibu bikin. Selanjutnya nanti kalian cobain buat juga sendiri di rumah ya. Jadi kalian perhatikan. Nah, datanya kita buat ya. Ada berapa ini jumlah es krim? Rasa es krimnya? Rasa es krimnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6. Nah, sekarang kita masukin ya apa aja yang harus kita data, kita masukin ke tabel frekuensi ini. Ini apa tadi namanya? Ini namanya tabel frekuensi. Ini rasa es krim. Ini namanya banyaknya es krim gitu ya. Nah, kita buat es krimnya rasa yang pertama rasa coklat, yang kedua rasa vanila, yang ketiga rasa stroberi, keempat rasa kacang hijau, yang kelima rasa koko pandan, yang keenam rasa mangga. Nah, kemudian katanya di sini satu es krim mewakili 5. Jadi kalian di sini juga harus bikin keterangan.
bahwa satu es krim ini untuk 5 es krim. Jadi harus dikasih keterangannya ya. Nah, es krim rasa coklat sebanyak 35 potong, katanya 35 potong. Kalian boleh gini, 35 langsung dibagi 5. 35 bagi 5 adalah 7. 35 dibagi 5 hasilnya 7. Berarti kalian bikin 7 es krim ini. Ayo, siapa yang belum hafal pembagian sama perkalian? Hafalin ya selama ada di rumah. Untuk yang 5 es krim kita bikin nih. Untuk yang es krim rasa coklat kita bikin nih tadi 35, itu bikinnya 7 atau enggak, kalau kalian belum hafal nih perkaliannya, kalian sambil ngitung satu es krim itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tuh kan ada 7. Betul gitu ya, jadi bisa gitu kalian ya. Sekarang rasa vanila sebanyak 15, berarti kita hitung lagi kelipatan 5, 10, 15. Rasa vanila 15. Rasa stroberi 25 potong, 5, 10, 15, 20, 25 stroberi. Es krim rasa kacang hijau sebanyak 30 potong. Kita bikin 30 potong. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kita cek ya. Jadi kalian harus ngecek lagi udah benar belum ini. Ini yang pertama es krim coklat 35. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, 7 kali 5 35. Es krim rasa vanila 5 kali 3 kali 5. Iya, sama. Ini 5 kali 5 25. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 30. Betul. Koko pandan 20 potong. Kita bikin 5, 10, 15, 20. Mangga 30 potong. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini anak-anak.